Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas status legalisasi dari robot-robot trading seperti DNA Pro, ATG, dan Fahrenheit. Karena para pemainnya di grup-grupnya mereka masih mengumandangkan bahwa kita sudah legal loh, kita sudah dapat izin loh, kira-kira begitu. Kita sudah dapat izin dari Bapepti. Bahkan ada beberapa teman saya yang juga main di robot trading ATG misalnya. Wah, gua perusahaannya udah dapat izin dari Bapepti ya. Nanti tanggal 18 Maret lancar lagi. Sedangkan teman saya yang main di DNA Pro, tanggal 8 Maret kita sudah bisa cair semua. Oke deh gitu ya. Dan lucunya pula ada teman saya, dia tidak main sih, tidak main robot-robotan gitu ya. Tapi dia ada di dalam grup, yang di dalam grup itu ada pemain robot trading ATG misalnya. Ya biasalah di dalam grup itu pasti mempromosikan ATG sudah legal, sudah dapat izin. Nah teman saya ini jadi ragu, nanya saya berkali-kali. Saya bilang, saya kasih buktinya. Siaran pers dari Bapepti. Masih juga dia nggak percaya. Dia bilang, wah saya sepertinya menyebarkan fitnah. Cobalah selidikin lagi. Buat apa saya selidiki lagi? Orang kita bisa lihat di siaran persnya Bapepti kok. Oke deh. Nah, sekarang kita lihat saja deh ya. Ternyata hal serupa juga bukan terjadi di beberapa grup dan juga dipertanyakan kembali ke saya. Sepertinya Bapepti dan pers juga mendapatkan pertanyaan yang sama. Sehingga akhirnya CNBC pada Jumat lalu merasa perlu memberikan pendapat Bapepti lagi. Iya, baru berapa hari yang lalu nih? Sekarang hari Senin kan? Sekarang hari Senin, sorry. Sekarang kan hari Minggu, ya. Ya, Sabtu, Jumat, 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. CNBC merasa perlu untuk memuat pernyataan Bapepti lagi. Kita lihat di sini ya. Untuk menjawab status legalisasinya DNA Pro, ATG, dan Fahrenheit. Ya kan kalau Net 89 sudah mengibarkan bendera putih, katanya sudah berhenti operasi. Virablas sudah ketangkap, ya. Tinggal 3 ini, ya kan. Kita lihat sini ya, CNBC. Itu kita lihat tanggal berapa? Tanggal 4. Tanggal 4 Maret, jam 10 pagi. 10 lewat sekian lah ya. Judulnya Bapepti ungkap bedanya robot trading legal dan tidak. Maksudnya yang legal dan yang ilegal, ya. Di situ logonya Anda lihat besar itu. Anda juga bisa cari kok di CNBC beritanya, ya. Di sini katanya disebutkan bahwa praktek investasi ilegal berkedok robot trading kian meresahkan masyarakat. Sebenarnya itu bisa dengan mudah kita, maksudnya masyarakat gitu ya, bisa dengan mudah membedakan robot trading yang resmi dan tidak. Salah satunya terkait izin dari penyelenggara layanan tersebut, katanya. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bapepti, Bapak Tirta Karma Senjaya mengatakan aktivitas trading di berjangka komoditi atau efek haruslah mengantongi izin. Haruslah mengantongi izin. Izin ini berasal dari Bapepti ataupun Otoritas Jasa Keuangan, bukan dari APLI atau AP2LI. Itu cuman asosiasi. Bukan PSE. PSE itu tanda daftar sebuah website di Kominfo. Bukan SIUPL, surat izin usaha penjualan langsung dari Kementerian Perdagangan. Jelas berasal dari Bapepti maupun Otoritas Jasa Keuangan. Kurang apa lagi gitu bahasa Indonesia ini, kecuali Anda nggak ngerti bahasa Indonesia, ya kan? Nah, pada intinya robot trading ini semuanya akan ilegal bila digunakan aktivitas kegiatan trading di berjangka komoditi atau efek atau saham karena harus mendapat izin dari Bapepti atau OJK, kata Tirta kepada CNBC Indonesia. Ya, jika para pedagang terdaftar di Bapepti dan OJK, maka legal. Sebaliknya, Tirta menjelaskan jika tidak ada dalam daftar 2 lembaga tersebut,
maka layanan tersebut merupakan ilegal. Kurang apa lagi bahasa Indonesia ini? Masih nggak jelas? Aduh, saya bingung dah ya. Oke, lihat saja PT-PT, pialang, atau pedagang terdaftar di web Bapepti dan OJK. Di luar itu ilegal. Jadi dengan kata lain, Anda cek saja di websitenya Bapepti atau OJK. Ada nggak PT itu di websitenya mereka, ya kan? Kemudian dalam penjelasan lainnya, Bapepti mengungkapkan belum pernah mengeluarkan izin. Ini bahasa Indonesia nih ya, bukan bahasa Inggris ya. Bapepti mengungkapkan belum pernah mengeluarkan izin untuk robot trading di Indonesia. Jadi kalau sekarang ini ada robot trading bilang kami sudah berizin Bapepti, bohong. Belum pernah Bapepti mengeluarkan izin kepada satu robot pun. Udah titik gitu ya. Masa bahasa Indonesia sederhana ini masih nggak ngerti gitu ya. Pada intinya, semua robot trading untuk aktivitas perdagangan berjangka komoditi akan ilegal bila tak mendapat izin dari Bapepti. Pasti ya, ilegal. Nah, sekarang ini belum ada satupun ya mengeluarkan izin untuk robot trading. Kurang apa lagi bahasa Indonesianya? Saya nggak ngerti lah. Kalau Anda bukannya dungu apa lagi gitu ya. Kalau bahasa sederhana seperti ini nggak ngerti. Ya, terus bilang konten saya fitnah gitu. Ya, malah percaya sama leader-leadernya gitu. Ya, Anda percaya Bapepti atau leader Anda? Ya Bapepti dong, ya dong. Kemudian sehubungan dengan maraknya pemberitaan mengenai perusahaan robot trading telah memperoleh perizinan. Nah ini dia nih. Atau sedang mengajukan perizinan dari Bapepti sampai dengan saat ini. Jumat lalu nih. Bapepti tidak pernah menerbitkan izin usaha kepada perusahaan robot trading manapun. Bahasa Indonesia nih. Nggak jelas. Ya Anda super dungu. Oke? Ujar Bapepti dalam penjelasan resminya. Saat ini belum ada pemrosesan perizinan robot trading terkait dengan kegiatan di bidang perdagangan berjangka komoditi. Jelas. Nggak ngerti kalau Anda masih nggak ngerti. Ya. Kemudian ini saya tayangkan lagi lah diskusi seseorang kepada Bapepti mengenai kegiatan trading deposit dan withdrawal ya yang dihentikan. Nah, kemudian di sini dalam diskusi ini konsultasi lah. Di nomor 2 Anda lihat, dikatakan di sini perusahaan robot trading, ya tadilah DNA Pro, ATG maupun Fahrenheit berkata bahwa saat ini sedang berkomunikasi dengan pihak pemerintah untuk mengurus izin-izin terkait. Padahal tadi dikatakannya tidak ada satupun yang mengajukan izin. Jadi bohong ya. Apakah ini benar atau cuma lip service? Ya nggak benar lah. Tadi kan berita hari Jumat bilangnya tidak ada satupun. Ya, karena ujung-ujungnya kita sebagai member tidak bisa withdraw sampai waktu yang tidak pasti. Iyalah, coba misalnya yang bilang ATG lancar siapa itu? Dari Januari dijanjikan sampai pertengahan Februari maintenance, ya kayak VTube gitu. Akhirnya VTube maintenance 1 tahun. Februari pertengahan tidak selesai, mundur lagi sampai 18 Maret. Astaga, sistem BCA aja yang beberapa hari lalu down itu cuma beberapa jam kok maintenance. Ya kalau sebuah bisnis, kalau maintenance lebih dari 1 hari, itu bukan bisnis namanya. Apalagi sampai minta 2 bulan atau 1 tahun seperti VTube. Dari situ saja Anda sudah bisa menilai itu maintenance atau maintenance. Ya, maintenance juga nggak mungkin 2 bulan lah, capek. Ya kan? Kemudian 3, apakah benar semua itu diatur oleh pemerintah termasuk tidak bisa withdraw? Ya kan? Nah, kemudian kita lihat jawabannya Humas Bapepti. Dikatakan betul Bapepti menghentikan operasional perusahaan robot trading berkenan dengan perekrutan member baru. Ya. Adapun aktivitas lain yang berkaitan dengan nasabah sebelumnya tetap dapat dilakukan dan menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan. Apa? Withdraw. Sampai dengan saat ini tidak ada pemrosesan perizinan untuk robot trading di Bapepti. Jelas. Jadi kalau withdraw harus tanggung jawab perusahaan. Jadi kalau dibilang harus pakai USDT, harus pakai BTC, atau pakai token atau koin PTH gitu ya, buatan sendiri. Tolaklah kalau menurut saya. Lah, Anda setornya pakai rupiah, masa dikembalikan pakai kripto? Ya kalau Anda mau urusan Anda lah. Ya, di sini disebut tidak ada pelarangan mengenai withdraw atau penarikan. Nah kemudian ada press release lagi ya. Ya bukan press release, ini tanggapan yang resmi di atas kop surat Kementerian Perdagangan.
atas konsultasi tadi, ya kan? Bahwa Anda lihat saja nih, nomor 1, bahwa setelah pemblokiran perusahaan robot trading oleh Kementerian Perdagangan, CQ Bapepti tidak pernah mengeluarkan kebijakan pelarangan. Jadi pelarangan withdraw itu seperti yang kalau dilakukan withdraw dengan rupiah melanggar pasal ini, pasal ini, pasal ini, bohong. Masih nggak ngerti bahasa Indonesia? Anda benar-benar bebek super dungu. Disebut tidak pernah mengeluarkan kebijaksanaan pelarangan withdrawal. Ya, jadi nggak ada itu dilarang pakai rupiah, harus pakai USDT atau BTC atau pakai PTH gitu. Ya nggak ada, nggak pernah. Nggak ada kebijakan melarang. Kalau pakai rupiah nanti bisa melanggar. Bohong itu. Anda ditipu. Ya. Kemudian bahwa withdrawal, nomor 2 ya, menjadi tanggung jawab perusahaan robot trading dengan membernya. Penutupan atau penghentian operasional perusahaan robot trading. Nah, kan ada tuh seperti Fahrenheit bilang, oh sudah trading lagi. Nah itu melanggar tuh. Kan sudah dibilang penutupan atau penghentian operasional. Sudah harus berhenti. Masa ada trading nih, sudah trading. Ya silakan nanti ditindak lagi ya. Oke. Sekali lagi, penutupan atau penghentian operasional perusahaan robot trading tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab perusahaan terhadap tuntutan member atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi member. Jadi, tanggung jawab harus tetap dilakukan apa? Withdraw. Ya. 3, bahwa Bapepti tidak pernah menerbitkan izin usaha. Sekali lagi nih ditegaskan, tidak pernah mengeluarkan izin usaha. Jadi jangan nanya-nanya lagi ya. Kalau misalnya robot trading Anda sudah punya izin, suruh perlihatkan surat izin dari Bapeptinya. Nanti kita periksa di Bapepti ini benar apa bohong. Iya dong, fair dong, ya kan? Kemudian, dan tidak ada proses perizinan robot trading terkait dengan kegiatan di bidang perdagangan berjangka. Jadi nggak ada, yang ngajukan juga nggak ada. Yang ada adalah buying time, diulur-ulur itu. Karena kenapa? Uangnya sudah nggak ada. Karena nggak ada member baru yang masuk untuk membayar Anda yang mau withdraw. Udahlah. Nah ini di bawahnya ada tuh ya, CC Roy Sakti, Bang Benua, Teteja, Trading Cara Santai ya, saya Teteja ini ya, saya dapat ini dari orang. Nah di sini dikatakan apa ini? Berdasarkan hal tersebut, mengingat entitas tersebut tidak mendapatkan perizinan dari Bapepti, dalam hal saudara dirugikan, misalnya nggak bisa withdraw, menurut hemat kami kegiatan tanpa perizinan dimaksud dapat dikategorikan sebagai tindak pidana umum. Tindak pidana umum apa? Penipuan dan penggelapan. Yang penyidikannya merupakan kewenangan dari Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Bapepti siap mendukung proses tersebut dengan memberikan keterangan apabila diperlukan oleh penyidik Polri. Jadi kalau Anda melapor ke kepolisian, Anda didukung sama Bapepti. Bapepti akan bilang, betul ini ilegal dan ini merugikan dan merupakan tindak pidana. Jadi kalau Anda lapor polisi, Anda kuat sebenarnya. Bapepti akan mendukung Anda. Ini bahasa Indonesianya begitu. Kecuali Anda benar bebek super dungu yang nggak ngerti bahasa Indonesia. Ya kan? Astaga. Mau ngomong apa lagi saya nih ya? Bingung saya. Oke lah. Di sini kita lihat di Instagramnya Bapepti. Dikatakan bahwa sekali lagi ditegaskan. Sehubungan dengan maraknya pemberitaan mengenai perusahaan robot trading telah memperoleh perizinan atau sedang mengajukan perizinan dari Bapepti, sampai dengan saat ini Bapepti menegaskan tidak pernah menerbitkan izin usaha kepada perusahaan robot trading manapun. Saat ini belum ada pemrosesan perizinan robot trading terkait dengan kegiatan di bidang perdagangan berjangka komoditi. Kurang apa lagi? Nah ini yang sudah pernah saya bahas juga, yang saya kasih kotak merah ya. Kita baca sekali lagi lah. Dalam kegiatan ini, para pelaku robot trading maksudnya ya, diduga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 97 tentang perdagangan berjangka komoditi. Serta diduga menyalahgunakan legalitas. Jadi legalitas dari SUPL disalahgunakan. Itu untuk jualan barang gitu ya. Ya, penjualan barang langsung melalui jaringan pemasaran, tapi dipakai untuk robot trading. Kan dibilang di bawah tuh ya, 2 paragraf terakhir. Barang yang termasuk produk komoditi berjangka
Dalam hal ini robot trading gitu ya, kan jualan apa? Trading forex ataupun emas. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau jasa dilarang dipasarkan melalui sistem penjualan langsung. Titik. Mau punya SUPL 100 pun, mau jadi anggota APLI pun, mau jadi anggota AP2LI pun, tetap barang itu tidak bisa dijual secara penjualan langsung. Masuk itu barang. Kata siapa itu dulu politikus itu ya, masuk itu barang. Ya, nggak bisa, udah titik lah. Jadi jangan mau lagi didungu-dunguin sama yang licik ini nih. Ya, jangan mau ya. Saya nggak ngerti lagi kalau sudah memperlihatkan ini semua, Anda masih nggak ngerti atau masih percaya sama Nina Bobo leader Anda. Nah ini contoh Nina Bobo dari leader, kalau saya dengar sini ATG sih ya, yang panik gitu ya karena para pemainnya mau melaporkan bos-bosnya dan leader-leader dan founder-founder ke kepolisian. Dia bilang, ya kalau Anda laporkan, memang manajemen akan masuk, bisa dihukum, dipenjara. Kami pun leader atau founder penjara. Tapi Anda pun kan memasarkannya dengan cara ATG ini, gitu kan? Ya tadi, penjualan langsung. Yang mana kalau Anda punya downline, Anda juga bisa dipenjara. Kira-kira begitu yang saya tangkap. Siapa tahu saya salah dengar. Mari kita dengarkan ya bersama-sama supaya tidak ada dusta di antara kita. Tadi ada terima email. Ya itulah kondisi yang sebenarnya. Sama seperti Pak Adi bilang tadi. Mau gimana pun saya ngomong berbuih di sini, ATG masih begini, masih itu, percuma. Kalau Anda tidak mau sedikit saja nahan diri, sedikit saja mundur satu langkah, tenangkan suasana dulu. Ini ada yang ngancam lapor lah, mau dipolisikan lah. Itu udah panik, menimbul kepanikan lagi. Seperti yang Pak Gaya sampaikan, kalau inilah seperti yang Anda mau itu, bukan Anda mau ya, bukan Anda semua ya. Ada yang di dalam member kita ini yang mau mencoba menggerakkan orang untuk melaporkan. Apa yang akan terjadi? Manajemen semua diproses, founder semua diproses, dan jangan lupa dengan sistem ATG sekarang, ya Anda juga leader, kecuali Anda hanya masuk sendiri saja, di bawah Anda nggak ada. Jadi kalau Anda melaporkan misalnya, terus Anda di bawah Anda ada 10 orang, Anda juga terlapor di situ. Tapi yang mau saya sampaikan bukan itu. Ketika itu terjadi, apa yang kita dapatkan? Manajemennya udah jelas masuk penjara, saya paling depan. Tapi nasib 300.000 member, bisa Anda bayangkan bagaimana? Anda dengar sendiri kan? Jadi tadi dikatakan ini sepertinya leader atau founder. Dia sepertinya marah gitu ya, menghimbau yang meeting ini sepertinya para leader. Ya kalau Anda melaporkan seperti ini, ya manajemen, leader, founder masuk penjara. Saya paling depan cuy, ya paling depan lo. Ya. Tapi jangan lupa Anda juga leader kan, Anda juga punya downline kan. Dengan sistem ATG seperti ini, ya tadi kan menyalahgunakan penjualan langsung kan tidak boleh. Maka Anda juga akan jadi tersangka. Jadi dengan kata lain, dia juga mengancam. Kalau Anda lapor, Anda juga bisa jadi tersangka. Hebat ya? Nah makanya, ya. Nah terus masih bilang lagi, kita sudah dapat izin gitu ya. Kalau sudah dapat izin, kenapa takut bikin Zoom meeting seperti ini? Ya, jadi tidak masuk akal. Jadi sekali lagi, status legalisasi DNA Pro, ATG, dan Fahrenheit masih belum legal. Ya kan? Jadi itu sajalah. Kalau bukti-bukti ini masih juga belum bisa membangunkan Anda, jelas Anda bebek super dungu yang terus-menerus dikibuli oleh si licik. Oke? Jadi demikian saja bahasan saya pada kesempatan kali ini. Semoga ini benar-benar bisa mencerdaskan Anda dan membangunkan Anda dari mimpi kayak duduk diam dapat duit gitu ya. Ya, sekarang sadar gitu bahwa Anda ditipu, ya.
Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka juga boleh tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.